Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Nanda Wahyu Sagarmata dengan NIM 2250604011111025 dari kelas Agama Islam F1Y, dari Fakultas Teknik Departemen Teknik Pengairan Universitas Brawijaya. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan atau memberikan dakwah mengenai Mahaj yang adalah turunan dari ilmu fikih dalam agama Islam. Nah, pertama-tama dapat kita ketahui saat ini Mahaj sudah dibagi menjadi 4 aliran besar, dari Mahaj Maliki, Hanafi, Hambali, dan Mahaj Syafi'i. Nah, sebelum adanya terbentuk Mahaj-Mahaj tersebut, fikih sempat dibagi menjadi 3 tahapan. Fikih pada masa Rasulullah, fikih pada masa sahabat, dan fikih pada masa tabi'in-tabi'in. Yang pertama, fikih pada masa Rasulullah. Rasulullah pada saat itu adalah satu-satunya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajari manusia atas izin Allah. Nah, sebelum hijrah ke Madinah, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah di Mekah masih belum seutuhnya fikih, karena hanya sekedar larangan-larangan untuk berzina dan untuk mengubur anak hidup-hidup dan sebagainya. Ilmu tersebut masih belum dapat dikatakan fikih. Kemudian pada saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, disitulah ilmu-ilmu fikih sudah dapat dikatakan utuh atau sudah dapat dikatakan dengan ilmu fikih. Pada saat masa itu, fikih di mata Rasulullah atau fikih di Rasulullah, hanya Rasulullah saja yang berhak menentukan hukum-hukum yang ada pada saat itu. Masih belum ada berbagai versi seperti saat sekarang. Nah, kesimpulannya, dalam masa Rasulullah, fikih di masa Rasulullah tidak ada istilah atau dapat diartikan dalam kurung belum membentuk aliran atau versi selain dari Rasulullah. Nah, oke. Kemudian 2, pada masa sahabat. Pada masa sahabat dikisahkan ada sebuah kasus di mana ada seorang perempuan berselingkuh. Saat suaminya pergi, anak tiri dari suaminya ini mengetahui bahwa ibu tirinya berselingkuh dengan orang lain. Lalu dia dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur hingga dihinggapi lalat. Namun, ibu tirinya berpura-pura dengan selingkuhannya itu, pria selingkuhannya itu, bahwa mereka mencari-cari di mana anaknya yang telah mereka bunuh tadi. Dalam konteks ini berarti ibu tiri ini sudah membunuh anaknya, tetapi saat mereka setelahnya mereka malah berpura-pura berbohong kepada orang-orang. Mereka berempati mencari anaknya, padahal mereka sendiri yang telah membunuhnya di dalam sumur tersebut. Nah, sahabat Umar, Khalifah Umar pun menanggapi hal ini
dengan berbagai versi. Maksud dari berbagai versi, dia memberikan hukuman sesuai apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, pertama, Khalifah Umar menghukumi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berdasarkan ayat Al-Quran, yang pertama, jika pada ayat Al-Quran itu tidak ditemukan solusi dari jawaban permasalahan dari tadi atau dari kasus tadi, lalu kemudian dilanjutkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah jika dirasa pada hadis Nabi tidak ada penyelesaian yang tepat, lalu Khalifah Umar menanyai pada kaum muslimin sendiri. Nah, kemudian ada dua faktor yang menyebabkan Khalifah Umar tidak dapat menentukan secara harus pada Al-Quran, yaitu faktor regulatif dan faktor modifikasi atau belum ditulis, sehingga sahabat-sahabat yang lain masih banyak yang tahu ataupun belum tahu mengenai keseluruhan aturan. Kemudian ada masa ketiga, yaitu asal-usul mazhab dari masa tabi'in. Ada dua peristiwa yang menyebabkan terjadinya mazhab-mazhab tersebut. Yang pertama ada tragedi Utsman, yang kedua ada perdebatan di kalangan utama. Saat yang pertama, tragedi Utsman ini diceritakan pada saat Khalifah Utsman terbunuh, Ali diangkat menjadi khalifah berikutnya. Namun, saat Ali diangkat, masih banyak golongan-golongan orang yang menentang tentang pengangkatan Ali tersebut. Kemudian setelah ditentang, ada yang namanya Majelis Taklim, yang menjadikan pada masa itu berbagai macam partai politik yang membahas fikih, sekedar membahas fikih. Namun pada setelahnya terjadi perdebatan, sehingga pembahasan fikih itu menjadi yang awal mulanya pembahasan fikih sekarang menjadi pembahasan ataupun persaingan politik. Nah, disebutkan ada salah satu partai politik bernama Quraisy yang tidak mau mengikuti aturan Utsman, Ali, maupun lainnya. Mereka hanya mendengarkan ulama dari pilihan mereka atau yang mereka tunjuk. Nah, kemudian ada kelompok lain yang namanya atau yang dapat disebut kelompok yang hanya menerima hadis dari Ali dan keturunannya. Sama seperti Quraisy, kelompok yang satu ini menolak hadis yang lain dari ulama-ulama yang lain. Kelompok ini disebut dengan kelompok Syiah. Nah, yang kedua adalah tragedi perdebatan antar ulama. Tragedi ini memunculkan metode-metode yang berbeda. Metode-metode berbeda ini yang dimaksud adalah metode-metode menjalankan syariat Islam. Menurut berbagai versi karena perdebatan ulama ini. Kejadian ini menyebabkan lama-lama terbentuk mazhab yang memiliki sumber dalil tersendiri. Yang faktor-faktor pendukung adanya mazhab-mazhab ini ada satu, sumber dalil, dua, cara pandang, tiga, pemaknaan bahasa dari masing-masing mazhab. Nah, pada sumber dalil ada 4 perkara utama. Yang pertama yaitu metode kevalidan dari hadis tersebut. Yang kedua ada sikap ulama sebagai dalil atau fatwa.
Yang ketiga atau selanjutnya ada jima. Yang terakhir ada qiyah. Qiyah. Yang kedua, cara pandang. Cara pandang ada ahli hadis yang memiliki pemahaman lafaz. Ada ahli qois yang memiliki cara pandang makna dari lafaz tersebut. Ya, lalu yang terakhir ada tiga, pemaknaan bahasa. Nah, mungkin menanggapi dari tabiin-tabiin yang memiliki perbedaan pendapat tersebut, perbedaan pendapat bukanlah suatu penyimpangan. Wajar, karena dalam Islam mengajarkan jika benar berpahala dua, jika salah berpahala satu. Nah, tabiin-tabiin yang berbeda pendapat dengan guru mereka bukan berarti durhaka, tapi hal itu hanya sebagai perbedaan pendapat. Nah, mungkin sekian video dakwah atau dakwah saya mengenai mazhab fikih dalam Islam. Saya Nanda Wahyu Sagarmata, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.